Kali ini kita menuju Asia Tenggara, dalam konflik yang membuat kapitalis dikalahkan oleh komunis dalam Perang Vietnam. Konflik ini berpusat di Indochina. Wilayah Indochina yang meliputi Vietnam, Kamboja dan Laos merupakan titik terpanas Perang Dingin di Asia Tenggara, yang menewaskan jutaan nyawa. Indochina dulunya merupakan wilayah jajahan kolonial Perancis. Setelah Perang Dunia Kedua, Perancis kembali menegaskan kekuasaannya di Indochina. Namun hal ini mendapat rintangan dari Vietnam Utara yang didukung dan disuplai oleh komunis Tiongkok. Pada tahun 1954 serangan terkoordinasi dari Vietnam Utara menghancurkan pasukan Perancis. Serangan ini memastikan kekalahan Perancis dan mengakhiri pendudukan Perancis di Indochina, yang mengakibatkan merdekanya Laos dan Kamboja serta terbaginya Vietnam menjadi dua yaitu Vietnam Utara dan Selatan. Dua negara yaitu Laos dan Kamboja melanjutkan sistem monarki, sedangkan Vietnam terbagi dua antara utara yang komunis didukung Tiongkok dan Uni Soviet, selatan yang nasionalis yang didukung Amerika Serikat. Akibat kekalahan Perancis di Indochina diramalkan akan menjadi efek domino yang akan membuat Asia Tenggara menjadi komunis. Amerika Serikat segera menopang Vietnam Selatan yang anti-komunis dengan dukungan dana dan penasihat militer. Periode tahun 1954 sampai tahun 1963 dua Vietnam melakukan perang terbatas dan melakukan kekejaman terhadap yang berbeda pandangan ideologi. Vietnam Selatan dipimpin oleh nasionalis otoriter begitupun Vietnam Utara dengan komunis militan. Vietnam Utara lebih berhasil dalam menyusup ke Vietnam Selatan dan membangun basis perlawanan di sana dengan nama Vietcong. Dan sering mempelopori pemberontakan di Vietnam Selatan. Vietnam Utara juga menginvasi tetangganya Laos yang pro-Amerika untuk meruntuhkan monarki dan merubah negara tersebut menjadi komunis, juga untuk membuka jalur hutan pegunungan untuk logistik dan suplai serta menerobos dari tengah wilayah Vietnam Selatan. Jalur ini disebut sebagai Jalur Ho Chi Minh. Jalur ini terbukti sangat sulit dihancurkan dan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan kemampuan Perang Vietnam Utara. Bentrokan bersenjata antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan lebih banyak dimenangi oleh Vietnam Utara. Vietnam Utara sangat termotivasi dan militan untuk mengalahkan Vietnam Selatan. Vietnam Selatan merupakan pemerintahan yang syarat korupsi dan nepotisme, walaupun berhasil mengagalkan usaha pemberontakan komunis yang dipelopori Vietcong dan Vietnam Utara. Rezim Vietnam Selatan semakin tidak disukai oleh Amerika Serikat karena terlalu represif dan paranoid, yang dalam jangka panjang akan merugikan Amerika dan akan membuat pamor komunis akan semakin naik di Vietnam Selatan. Pada tahun 1963 militer melakukan kudeta berdarah di Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Pemimpin Vietnam Selatan dan keluarganya dieksekusi mati. Kudeta militer ini adalah kesalahan fatal bagi Amerika, yang mengakibatkan tidak stabilnya Vietnam Selatan. Beberapa kudeta menyusul setelah ini, faksi militer saling bunuh untuk memperebutkan kepemimpinan Vietnam Selatan. Vietnam Utara seakan mendapatkan peluang karena salah perhitungan Amerika dalam kudeta ini. Ketidakstabilan Vietnam Selatan ini segera dieksploitasi oleh Vietnam Utara yang membuat Amerika turut campur langsung dalam Perang Vietnam. Pada tahun 1964 dalam insiden Teluk Tonkin yang kontroversial, Amerika menyatakan bahwa kapal perangnya di Teluk Tonkin diserang oleh unsur Vietnam Utara. Yang berakibat disetujuinya oleh Kongres, bahwa Amerika dapat memperluas perang di Vietnam. Opsi yang diambil adalah pengeboman besar-besaran ke wilayah Vietnam Utara dan Laos untuk mendukung monarki Laos. Juga memberikan dukungan udara bagi tentara Vietnam Selatan. Pada bulan Maret tahun 1965 pasukan darat Amerika mulai terlibat dalam Perang Vietnam. Komandan militer Amerika memperkirakan tahun 1967 keadaan Vietnam Selatan akan stabil dan gerilyawan Vietnam Utara atau Vietcong di Vietnam Selatan akan hancur. Pada puncaknya pasukan Amerika mencapai 500.000 prajurit, dengan teknologi militer canggih, didukung ratusan helikopter dan serangan udara presisi. Namun doktrin militer Amerika yang ofensif tidak bisa berbuat banyak di Vietnam. Karena medan yang terjal dan berhutan lebat di wilayah Vietnam. Taktik gerilya Vietcong serang dan lari dengan mobilitas tinggi juga didukung dengan persembunyian terowongan bawah tanah yang membingungkan lawan. Terbukti ampuh membuat frustasi pasukan Amerika. Seperti yang dialami pasukan Perancis dulu. Vietnam Utara dan Vietcong selain mahir perang gerilya juga mampu melakukan peperangan konvensional. Dalam serangan Tet pada awal tahun 1968,
serangan besar-besaran Vietnam Utara dan Vietcong ke lebih 100 kota dan desa di Vietnam Selatan, mengejutkan Amerika bahwa Vietnam Utara mampu melakukan serangan tersebut. Amerika Serikat dan Vietnam Selatan walaupun berhasil mengagalkan serangan ini, namun opini publik di Amerika memburuk terhadap perang ini. Perang yang dianggap akan selesai dengan cepat tidak terbukti dan korban pasukan Amerika semakin banyak, gerakan anti-perang semakin meluas di Amerika. Bantuan tambahan pasukan sebanyak 200.000 personil ditolak oleh Kongres. Pada bulan Mei tahun 1968 di Paris perundingan damai antara Amerika Serikat dan Vietnam Utara dimulai. Negosiasi berjalan stagnan. Untuk sementara Amerika menghentikan serangan udara. Pada tahun 1969 Amerika mulai melakukan penarikan pasukan secara bertahap dan lebih memprioritaskan melatih militer Vietnam Selatan secara modern yang disebut Vietnamisasi. Pada tahun 1970 Vietnam Utara menginvasi Kamboja yang langsung ditanggapi oleh serangan udara Amerika dan serangan darat dilakukan oleh pasukan Vietnam Selatan, yang berhasil menghentikan sementara Vietnam Utara. Ujian kembali diberikan kepada militer Vietnam Selatan pada tahun 1971 untuk melakukan operasi skala besar yaitu menaklukkan jalur Ho Chi Minh dan melindungi Laos dari ancaman Vietnam Utara. Serangan ini dihancurkan oleh Vietnam Utara, yang membuat program Vietnamisasi dipertanyakan keberhasilannya. Tahun 1972 Vietnamisasi kembali diuji dalam serangan Paskah yaitu serangan besar oleh Vietnam Utara terhadap wilayah Vietnam Selatan dengan dua cabang dari utara dan Kamboja yang akan membelah Vietnam Selatan menjadi dua. Namun serangan udara Amerika sekali lagi menyelamatkan Vietnam Selatan. Pada periode tahun 1971 sampai tahun 1973 protes anti-perang di Amerika semakin kuat, membuat pengambil kebijakan di Amerika harus segera menghentikan perang di Vietnam. Perundingan damai dimulai tahun 1973 di Paris, penarikan pasukan Amerika selesai tahun 1974. Pada Januari tahun 1974 Vietnam Utara melanggar perjanjian damai Paris, dan menyerang Vietnam Selatan dengan skala besar. Sebelum Vietnam Selatan menguat akibat pelatihan dan persenjataan yang diberikan Amerika. Tanpa ikut campur tangannya Amerika, dalam waktu 1 tahun Vietnam Selatan ditaklukkan oleh Vietnam Utara, yang diakhiri pada bulan April tahun 1975 dengan jatuhnya ibu kota Vietnam Selatan Saigon ke tangan Vietnam Utara. Kemenangan Vietnam Utara menjadi simbol kemenangan komunis di Asia Tenggara dan perang berlanjut di Laos dan Kamboja, yang diakhiri kemenangan komunis. Periode tahun 1976 sampai tahun 1979 Laos dan Kamboja menjadi komunis. Konflik ini membuat wilayah Vietnam, Laos dan Kamboja mengalami kehancuran dan mengorbankan jutaan nyawa manusia.